Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan gaya kepemimpinan pemilik PT Sakinator. Sebelum kami menjelaskan, saya akan memperkenalkan kelompok saya. Adik saya Puspiadina Rizky dengan NIM 4421 1084. Ada Fauzia Basahil dengan NIM 4421 1029. Ada Karena Oktaviani dengan NIM 4421 1073. Dan ada Syifa Aulia 4421 1154. Oke, saya Syifa Aulia ingin membacakan latar belakang tentang kepemimpinan. Kepemimpinan adalah hal yang memegang peran dominan, kritikal, krusial dalam keseluruhan upaya-upaya yang dimaksud adalah untuk meningkatkan prestasi kerja, baik pada tingkat individual, kelompok, atau organisasi. Kepemimpinan merupakan masalah yang penting bagi suatu kelompok atau organisasi kelembagaan. Hal ini dikarenakan pemimpin merupakan salah satu faktor yang sangat berperan bagi keberhasilan suatu organisasi atau lembaga tersebut mencapai suatu tujuan. Tujuan dari sikap kepemimpinan sendiri untuk mencapai sebuah target atau goals, baik di bidang pekerjaan atau sebuah organisasi, selalu ada target yang ingin dicapai. Target-target yang sudah ditentukan tersebut dapat terlaksana karena adanya sikap kepemimpinan. Menurut Moe Giono, kepemimpinan atau leadership sebenarnya adalah akibat dari pengaruh yang terjadi secara satu arah. Hal itu terjadi karena seorang pemimpin mungkin memiliki sebuah kualitas tertentu. Kualitas tersebut adalah suatu yang membedakan dirinya dengan para pengikutnya. Para ahli teori, sukarela atau complicated induction theoritis akan cenderung memandang sebuah kepemimpinan atau leadership sebagai pemaksaan. Hal itu, kepemimpinan adalah pendesakan atau pengaruh yang terjadi secara tidak langsung. Kepemimpinan sendiri adalah saran untuk membentuk suatu kelompok yang sesuai dengan keinginan pemimpinnya sendiri. Baik, selanjutnya saya Karena Oktaviani akan membacakan macam-macam gaya kepemimpinan. Gaya kepemimpinan yang pertama ada demokratis. Menurut Sudria Munawar, gaya kepemimpinan demokratis atau yang dikenal pula dengan sebagai gaya partisipatif adalah gaya kepemimpinan yang menganggap bahwa apabila para anggota turut andil dalam proses pengambilan keputusan perusahaan, justru akan membuat mereka memiliki komitmen yang jauh lebih besar pada sasaran dan tujuan organisasi. Pada umumnya, sebuah organisasi yang dijalankan dengan gaya kepemimpinan demokratis akan menciptakan suasana organisasi yang lebih akrab dan saling menghormati serta komunikasi dalam organisasi bersifat dua arah. Yang kedua, ada gaya kepemimpinan karismatik. Gaya kepemimpinan karismatik adalah gaya seseorang pemimpin yang mengandalkan karisma dalam dirinya untuk menggerakkan orang lain. Seorang pemimpin yang karismatik biasanya memiliki rasa percaya diri yang tinggi dan mampu membuat orang merasa kagum, terpesona, dan percaya sehingga mau melakukan semua yang diarahkannya. Tapi ada kelemahannya, yaitu kepemimpinan dengan gaya ini, mereka hanya mampu menarik orang, namun seringkali tidak konsisten dan kemudian justru membuat orang lain kecewa. Yang ketiga, ada gaya kepemimpinan transformasional. Gaya kepemimpinan transformasional adalah gaya kepemimpinan di mana seseorang memimpin mampu menginspirasi anggotanya dengan visi yang dimilikinya serta mendorong anggotanya untuk mencapai visi tersebut. Dalam organisasi gaya kepemimpinan ini, pemimpin akan terlibat dalam pemenuhan
kebutuhan karyawan untuk meningkatkan kualitas dan kemampuan mereka. Yang selanjutnya, gaya kepemimpinan partisipatif. Gaya kepemimpinan partisipatif merupakan kepemimpinan yang berdasarkan teori demokrasi. Inti dari gaya ini adalah pengambilan keputusan organisasi yang melibatkan anggota. Pelibatan anggota dalam pengambilan keputusan diharapkan akan mendorong mereka untuk semakin termotivasi dalam kontribusi bagi perkembangan organisasi. Terima kasih. Saya Puspia Dinarski akan menjelaskan Welcome Tutor Sakinah. Sakinator adalah sebuah perusahaan di bidang travel atau tour umroh dan haji yang didirikan oleh Abdul Karim Salim Basahil pada tahun 2012 di kawasan Mampang, Jakarta Selatan. Gedung terletak di Geraha Al-Badagel. Sakinator Travel adalah jawaban dan kebutuhan para wisatawan yang terpendam selama ini. Penantian panjang pada layanan jasa tour travel yang lengkap dan melengkapi, Sakinator Travel lebih mengutamakan atau memberikan kepada seluruh masyarakat Indonesia daripada memprioritaskan materi di atas segalanya. Karena prinsip yang dimiliki Sakinator, tidak semua bisnis mengacu kepada nilai-nilai materi saja. Ini dalam melayani dengan setiap seluruh konsumen dari segala lapisan masyarakat. Sakinator Travel menyadari bahwa kepercayaan konsumen adalah amanah dan amanat adalah kesetiaan di setiap waktu, kondisi, dan tempat. Memberikan kenyamanan dan kemudahan dalam setiap langkah merupakan tujuan kami dalam mendirikan Sakinator Travel. Dan tidak ada hal yang dapat menyenangkan hati kami kecuali kepuasan konsumen. Dan tidak ada yang dapat menghilangkan penat tubuh kami kecuali sundingan senyuman konsumen. Saya Fauzia akan menjelaskan gaya komunikasi pemimpin Sakinator. Ketika informasi dipertukarkan antara atasan dan bawahan, itu dikenal sebagai komunikasi dua arah vertikal. Sebaliknya, ketika komunikasi terjadi antara orang-orang yang memiliki pangkat atau jabatan yang sama, itu disebut komunikasi dua arah horizontal. Teori diterapkan oleh Bapak Karim, komunikasi yang dilakukan antara pemimpin dan karyawannya. Pemimpin yang menganut gaya ini membuka kesempatan sama besar bagi para anggota timnya untuk berpartisipasi lebih aktif untuk mengembalikan keputusan, memastikan kelancaran informasi. Dalam komunikasi dua arah, penerima dapat langsung mengungkapkan tanggapannya berkenan dengan pesan diterimanya. Akibatnya, arus informasi yang lancar terjadi di kedua arah. Hal tersebut bertujuan untuk adanya respon secara langsung dari pemimpin ke karyawan, maupun sebaliknya melalui komunikasi yang dijalankan dan sebagai upaya untuk meminimalisir adanya resiko message communication. Kegiatan komunikasi ini sesuai dengan konsep yang dikatakan oleh Novianita dan Pratiwi 2020.33, yaitu komunikasi dua arah memiliki kelebihan. Gaya pemimpinan pemimpin Sakinator. Berdasarkan wawancara yang dilakukan kelompok kita dapat menyimpulkan Bapak Karim merupakan pemimpin yang bertipe demokratis. Karena berdasarkan data yang saya peroleh, jawaban-jawaban dari narasumber itu hampir semua sesuai dengan ciri-ciri tipe kepemimpinan demokratis. Menurut teori gaya kepemimpinan Sudria Munawar, gaya kepemimpinan demokratis adalah gaya kepemimpinan yang menganggap bahwa apabila para anggota turut adil dalam proses pengambilan keputusan, perusahaan justru akan membuat mereka memiliki komitmen yang jauh lebih besar pada sasaran dan tujuan organisasi. Pemimpin demokratis yang baik dapat menumbuhkan kepercayaan dan rasa hormat di antara para anggota. Tiap anggota terus berpartisipasi dan mendasarkan keputusan mereka pada moral dan nilai-nilai yang dapat dianut bersama dalam grup. Maka dari itu Bapak Karim sendiri sebagai pemimpin juga cenderung mencari berbagai pendapat dan tidak berusaha membungkam suara-suara yang berbeda atau yang menawarkan sudut pandang kurang populer.
Adapun ciri-ciri kepemimpinan demokratis adalah sebagai berikut. Kepemimpinan tidak bersifat mutlak dan pemimpin bersedia melibatkan anggota dalam pengambilan keputusan. Semua kebijakan perusahaan akan dibahas dan ditentukan bersama terlebih dahulu oleh anggota dengan bantuan dan arahan pemimpin. Adanya kebebasan bagi para anggota untuk menyampaikan usulan, saran, masukan, maupun kritikan kepada pemimpin dan organisasi. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf bila ada, baik dari kata ataupun yang kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.